Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Selamat pagi, pagi, Bu. Bu. Pagi, Bu. Gimana Selamat pagi, kabarnya? Bu. Gimana kabarnya pagi ini? Semuanya sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat. Ibu apa kabar Ibu? Sehat luar biasa. Baik, luar biasa. Hari ini sebelum pelajaran dimulai kita berdoa bersama dulu ya. Ketua kelasnya silakan Yafet pimpin doa. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Ketua Kelas. Selanjutnya saya mau ngecek kehadiran dulu nih. Pertama Pak Taufik Hidayat. Ada? Ada Ibu. Oke, Wildan ada? Ada Bu, hadir Bu. Wahyu berangkat, Wahyu? Berangkat, Bu. Hendro datang nggak nih Hendro? Datang dong, Bu. Kemarin terakhir bolos kamu. Mohon maaf, Bu. Yuda ada Yuda. Hadir, Bu. Susi, Hadir, Bu. Sofian, ada ya. Hadir. Syukur ada Syukur. Hadir Ibu, hadir. Oke, alhamdulillah semuanya pada berangkat ya. Saya senang nih kalau pada berangkat begini. Insya Allah semuanya sehat. Oke, masuk pelajaran. Saya akan membuka presentasi dulu sebentar. Sudah tampil belum ya? Ya, Bu, sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Sudah Bu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang penggabungan gambar dan teks berbasis vektor. Nah, sebelum masuk ke materinya, saya sampaikan dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Untuk pengetahuannya ini kalian akan belajar menggabungkan gambar dan teks berbasis vektor, lalu keterampilannya menggabungkan gambar dan teks berbasis vektor. Tujuannya atau kompetensi yang harus kalian kuasai setelah pelajaran ini pertama itu mengidentifikasi karakteristik gambar vektor, lalu menguraikan fungsi fitur pada aplikasi pengolah gambar berbasis vektor, mengintegrasikan fitur, mengoperasikan software yang mana nantinya kita akan belajar Corel, dan terakhir memadukan gambar dan teks berbasis vektor. Sebelumnya kalian seberapa sering sih lihat gambar billboard kayak gini? Sering nggak? Sering, Bu. Sering, Bu. Gak kelihatan Bu. Hah? Nggak kelihatan? Kurang gede? Oh iya, Bu. Kelihatan ya? Sering ya? Masih di slide 1, Bu. Oh, Masih di slide 1, Bu. nunggu sebentar. Iya, Bu. Ya Bu. Udah ya? Udah beda belum? Belum. Bu, Ibu hari ini udah sarapan? Belum. Kasihan. Pantes. Ibu Lemas. sarapan dulu aturannya. Tapi Ibu nggak sarapan aja cantik. Gimana kalau sarapan? Waduh, pintar banget Ibu Hendro ya. Modus kamu Bro ya. Bu, Habis dia ini, modus, Bu. Ternilai itu, Bu. Ternilai. habis ini Hendro sarapan sama saya ya. Iya, Bu. Siap. Dapat bonus dia jadi. Bu, Bu aku guru diajak pilih dong. kasih. Masih di Nah, slide pintar, 1 Bu. ya Bu? Bentar, Pakai saya- reading view, Bu. Pakai reading view. Oke, wait. Sudah nampak belum? Nampak, Bu, beranda menu. Iya. Oke. Lanjut ya. Tadi saya berarti waktu saya sampaikan ke IKD ini belum muncul ya? Belum, Bu. Oh, iya, Belum. ya. Saya bawaannya tuh semangat banget jadi tadi kecepatan. Oke, saya ulang lagi. Di sini kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya yang akan kita pelajari hari ini. Lanjut, ini nih gambar yang ini nih. Udah nampak berarti sekarang ya. Sudah. Udah, Bu. Seringkah kalian melihat gambar-gambar seperti ini? Sering, Bu. Sering, Bu. Sering, Bu. Lampu merah. Di mana Jarang, Bu. biasanya? Wahyu biasanya lampu di mana? Di lampu merah, Bu. Lampu merah. Ya. Hetero biasa lihat di mana kalau kayak gini? Di pusat perbelanjaan, Bu. Ya betul. Intinya gambar-gambar seperti ini nih biasanya nampak di pusat keramaian. Karena
untuk menarik banyak orang supaya melihat iklan tersebut, ya kan? Iya, Bu. Nah, tujuannya apa sih diadakan gambar kayak gini tuh? Orang-orang tuh nempelin kayak gini buat apa coba? Menarik. Buat promosi, Iya, Bu. Bu, promosi. Buat promosi, betul. Artinya semakin banyak promonya, insya Allah bisa mendongkrak penjualan suatu produk. Atau misalnya di sini film. Oleh karena itu, coba kalian bentar. Udah geser belum slide-nya? Masih Bu. yang tadi, Bu. Yang tadi. Belum, Ibu. Belum ya? Iya. Nah, kalian pernah perhatiin nggak bahwa ke depan ini, di masa depan ini ada 10 pekerjaan yang sangat menjanjikan, dan salah satunya itu ada di desain grafis. Artinya kalian ini sebagai siswa-siswa multimedia di SMK 1 Purwokerto ini sudah satu langkah insya Allah menuju kesuksesan. Insya Allah Amin. Amin. kalian ini tuh sudah satu langkah menuju pekerjaan yang sekiranya di masa depan itu akan banyak dibutuhkan, karena penggunaan iklan dan pembuatan desain itu akan selalu dibutuhkan, baik media cetak maupun media elektronik. Selanjutnya kita masuk materi nih. Di depan ini ada 2 gambar, kanan dan kiri. Kira-kira kalian bisa tentukan perbedaannya? Saya Bu bisa. Coba apa, Wahyu? Kalau yang di sebelah ini, yang gambar nih sebelah kanan, sebelah kiri Bu, itu kayaknya full editan Bu. Kalau yang gambar New Green Tea ini kayaknya dia di foto gitu Bu. Iya betul, Wahyu. Berarti udah tahu ya kalau kanan ini adalah gambar yang sifatnya ini real atau hasil jepretan dari kamera, sedangkan yang kiri ini gambar buatan. Nah, bedanya apa sih di situ? Di situ tergambarkan 2 karakteristik. Sebelah kiri adalah vektor dan sebelah kanan ini bitmap. Nah, kalian lihat gambar kucing di sini ya. Sebelah kiri itu kalau vektor itu dibuat dari path atau kurva atau garis dan titik note, sedangkan bitmap ini tersusun dari beberapa titik-titik atau pixel. Jadi kalau misalnya gambar bitmap kalau dibesarkan itu dia akan cenderung rusak, sedangkan vektor itu walaupun di zoom berapa kali pun dia tidak pecah gambarnya. Pengertian vektor di sini bisa dilihat ya, vektor adalah gambar yang dibuat dari unsur garis dan kurva dengan formatnya di sini ada, dan gambar vektor itu secara garis besar dibagi 2. Ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau 2 dimensi itu kita bisa pakai CorelDRAW, sedangkan 3 dimensi kita bisa pakai AutoCAD atau Maya. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah vektor ini nih. Kalian pernah lihat nggak logo-logo di depan ini? Nah, Bu. Sering, Bu. Sering ya. Paling sering yang Lagi mana? Yang ini Pertamina yang itu, Bu. oh, Pertamina. Sering ngisi minyak. Minyak diisi ya. Kalau saya ngisinya bensin sih, bukan Bensin. minyak. Ya, bensin. Sama aja. Jenisnya. Oke. Saya sering lihat, Bu, yang nomor Gojek. Oh ya, sering naik Gojek Saya, ya berarti. iya, saya Sering naik. ini, sering Saya pesan sering GoFood lihat ini dia. di punggung abangnya itu, Bu, di Gojek. Oke, Oh, hari Bu, ini saya lihat Pertamina, Bu. iya. Hari ini kita kompetensi yang akan kalian kuasai adalah belajar membuat logo yang mana menggunakan software CorelDRAW. Di hadapan kalian ini ada interface CorelDRAW. Ada toolbar, toolbox, drawing page, lalu color palette. Nah, di sini adalah fitur shaping CorelDRAW. Di sini ada beberapa fitur yang sering sekali digunakan dalam pembuatan logo. Saya bacakan singkat saja ya. Untuk lengkapnya kalian bisa cek di Google Classroom, sudah saya sharekan. Tugas 8. Nah, di sini ada combine gunanya untuk menggabungkan, weld untuk menggabungkan 2 atau lebih, lalu trim memotong, intersect membuat objek baru, dan simplify itu hampir sama dengan trim. Namun simplify tidak terpengaruh oleh objek mana yang lebih dahulu terseleksi. Nah, dari tadi itu sudah dipaparkan sedikit tentang materinya. Sekarang kita latihan nih. Siap-siap ya, kalian silahkan buka komputer masing-masing.
Sebelumnya kalian harus dibuat kelompok dulu ya, dua-dua. Yang pertemuan sebelumnya sudah dibentuk kelompok belum? Udah kayaknya ya. Udah Bu, Udah udah. Bu. Si Hendro Sudah. kayaknya waktu itu sama Ayu. Iya Bu. Yafet sama Wildan kayaknya. Iya ya, yang minggu lalu ya. Silahkan dibuka Iya, komputernya. Silahkan dibuka komputernya, lalu buka software Corel Draw-nya. Berikut ini adalah tampilan ketika kita pertama kali membuka software Corel Draw. Di sini yang saya gunakan adalah Corel Draw X8. Lalu langkah pertama untuk membuat project yaitu klik New Document. Di sini kita tulis nama filenya. Selanjutnya size-nya custom. Di sini ukurannya 300 mm x 300 mm karena nantinya akan square. Number of page-nya 1 saja. Primary color mode-nya pastikan RGB karena nantinya ini akan menjadikan logo untuk kebutuhan display di layar. Sedangkan ketika kita akan mencetak misalnya di brosur atau di banner, kita bisa menggunakan CMYK. Lalu rendering resolution-nya saya isi 300. Nah, shape pertama yang dibuat, karena ini lingkaran, maka kita bisa milih ellipse tool. Pastikan ketika membuat lingkaran kita menahan tombol CTRL untuk membuatnya tetap lingkaran sempurna, tidak menjadi elips atau oval. Selanjutnya lingkaran ini saya copy pastekan. Lalu kita buat lingkaran yang lebih kecil di dalamnya. Jangan lupa untuk menahan tombol shift untuk memastikan lingkaran ini tetap di tengah. Kalau sudah lingkaran di dalam ini kita copy pastekan, lalu buat yang lebih kecil lagi untuk di tengahnya. Lalu untuk memotong tengah ini supaya menjadi dua bagian yang berbeda, kita bisa memilih lingkar tengah ini, lalu tombol shift kita tekan, kita tahan untuk lingkaran yang lebih besar, kita pilih tombol trim. Selanjutnya lingkaran tengah ini bisa kita delete. Nah, kita sekarang memiliki dua lingkaran, lingkaran besar dan lingkaran kecil. Selanjutnya kita akan memotong area sebelah sini supaya nantinya sini terbelah. Kita bisa menggunakan rectangle tool. Nah, seperti ini cukup. Selanjutnya rectangle tool ini ditahan dengan shift, lalu pilih lingkaran yang lebih besar, lalu kita menggunakan fungsi trim kembali untuk memotong. Nah, kotak ini bisa kita delete. Nah, setelah ini sebelah sini sudah terbelah. Selanjutnya kita bisa memberi lingkaran di sini untuk membuat ujungnya lebih bundar atau lebih halus. Nah, tinggal kita paskan ukurannya. Kalau sudah pas, kita pastekan untuk sudut yang satunya. Nah, kalau sudah, kita tahan dua lingkaran ini menggunakan tombol shift, lalu klik lingkaran yang besar lagi. Nah, kali ini karena kita akan menggabungkan menjadi satu kesatuan, kita bisa menggunakan fungsi weld. Nah, sudah. Ini perbedaannya, lingkarannya menjadi lebih bulat sempurna. Selanjutnya kita bisa memberi warna. Di sini ada object properties, lalu kita pilih warna hijau. Selanjutnya kita tinggal memberi teks di bawahnya. Nah, kira-kira gampang ya. Bisa kira-kira kalian?
yang akan menjadi Bisa, Insya Allah Bu. Bu, bisa. Sekarang ayo kalian praktikkan apa yang tadi kalian tonton. Setelah simak video ini kan kalian sudah bisa mempraktekkan untuk menggunakan fitur-fitur tadi. Ayo praktek ya semuanya ya. Ayo yuk main Ya, yuk. Bu. Waktu 5 menit. bisa menggunakan Oke, Bu. yang lain. Yuk main kan yuk. Tutorial Saya kasih waktu 5 menit. Ini kita mau buat warna apa nih kira-kira? Kasih warna hijau. Jangan lah, nanti kalau warna hijau sama kayak punya ibu itu. Warna biru ya cantik kayaknya ya. Warna biru udah dipakai taksi. Gak mau aku biru ah, aku suka biru. Ih, cuman ya kau nih warna pink lah warna pink. Gak mau aku mau biru. Oke, waktunya habis. Saya keliling ya. Saya cek nih satu-satu. Udah pada praktek apa belum? Jangan buka tab yang lain ya. Ini si Yafet, kamu buka apa itu? Oh, Saya, Ibu lihat aja kok. Oh, lihat dong. Ini gunanya guru kan gitu, keliling-keliling. Jadi lihat semuanya. Ya Bu, tolong jangan disita. Oke, sambil kalian menyelesaikan praktik, nanti kalian buka Google Classroom ya. Di situ sudah saya siapkan LKPD yang harus kalian kerjakan. Nah, di LKPD tersebut dilihat ada langkah-langkah yang tadi ada di video tutorial. Jadi kalau kalian tadi videonya kecepatan bisa menyimak dari LKPD tersebut. Lalu di akhir semuanya perhatikan, di sini ada lembar unjuk kerja. Sudah kelihatan ya? Silahkan kalian berdua kelompoknya membuat logo tersebut. Lalu nanti identifikasi fitur apa saja yang digunakan dalam membuat logo tersebut. Lalu nanti kalian hasilnya diupload ke Google Classroom dengan format PNG, penulisannya nomor absen _ nama. Tugasnya ini prakteknya ngerjainnya individu ya, bukan kelompok. Diskusinya itu di pengetahuannya, tapi prakteknya tetap saya tunggu per anak. Jadi satu anak mengerjakan logonya ini semuanya. Jangan ada yang nggak praktik ya. Bu, izin ke toilet boleh Bu? Gak boleh. Gak Ya. boleh lah, Bu. Dia dari tadi ke toilet kok, Bu. Boleh daripada di kamar apa nanti pipisnya di ruangan Ya, gimana? oke Bu, makasih banyak Bu. Silakan mengerjakan, waktunya Dari kemarin toilet terus 5 menit. Bu. Kira-kira ada kesulitan nggak untuk mengerjakan LKPD ini? Ini cara motongnya gimana ya Bu? Wah, ini tidak menyimak tadi berarti ya. Main-main aja itu Bu. Untuk tutorialnya lagi bisa disimak di sebelah atasnya. Oh iya Bu. Disimak Kalau bikin baik-baik. Bu Guru, kalau bikin di Paint bisa apa enggak Bu? Good question. Bagus, pertanyaan bagus. Bisa apa enggak? Lah, Yafet di komputernya ada Paint nggak? Ada Bu. Nah, kamu coba kira-kira bisa berhasil apa enggak? Kamu eksplorasi coba. Ya Bu. Kalau bisa saya kasih buruk. Kendaraan Nabi ya Bu. Iya. Ya. Lanjut ya. Saya cek dulu nih. Waktunya kan sudah habis, saya cek dulu siapa yang sudah mengerjakan. Tidak ada kesulitan yang lainnya? Aman, Bu. Alhamdulillah, berarti anak ibu pinter-pinter ya. Iya dong. Coba saya cek dulu ini siapa yang sudah mengerjakan. Baru satu ini. Baru satu atas nama Ariana Grande. Wah, siapa ini Ariana Grande? Saya, Bu. Loh, namanya yang asli dong, Mbak.
Masa nama artis gini? Lain kali kalau ngumpulin tugas atau resmi itu harus pakai nama lengkap ya. Ya Bu, karena saya merasa mirip Ariana Grande, gimana dong Bu? Mirip di mananya ya? Mirip dari sananya katanya Bu. Coba Saya kamu- ganti ya Bu. Oke, silakan diganti namanya yang betul dan nomor absennya juga. Silahkan Mbak Wahyu, kamu presentasikan hasil kinerjamu hari ini nih. Ibu, mohon maaf, saya sudah kembali. Lama betul Baik kamu ya. Bu, siap. Yang penting lewat depan kelasnya aja, Bu. Silakan Bu Wahyu, kira-kira ini tadi mengerjakannya sudah betul apa belum? Coba sambil disimak teman-temannya nih. Sudah sesuai contoh yang diberikan apa belum? Sudah, Bu. Kalau dari gambarnya udah pas sih Bu. Sesuai yang di LKPD. Bundar, ada ZZ-nya. Terus ada potongannya, ada tulisannya lagi Bu. Udah pas tuh Bu. Betul, ini sebenarnya sudah pas, hanya saja saya beri komentar pada sudutnya ini kurang rapih sedikit ya. Jadi kalau praktik dalam membuat logo itu kita harus betul-betul tekun, serius, dan apa ya, harus teliti, detail dalam setiap sudutnya. Karena ini kan ibaratnya jantungnya suatu brand itu ada pada logonya. Jadi kalian kalau membuat logo itu tidak bisa main-main, harus betul-betul teliti dan tekun. Ini pada sudut-sudutnya masih belum rapih sedikit, nanti bisa dibetulkan kembali ya Mbak Wahyu ya. Lalu pada, Ya Bu, lalu pada teksnya ini juga masih belum center ya kan. Ini agak Oh iya, Bu. melenceng. Ini kamu kenapa ini kok bisa melenceng begini tuh bagaimana? tangan saya tremor Bu. Alah, gayanya aja tuh, Bu. Agak kurang sedikit, agak kurang ke tengah sedikit ini. Jadi reviewnya kali ini agak kurang teliti, kurang detail pada sudut-sudutnya dan juga pada teksnya ini kurang center. Mbak Wahyu tahu bagaimana membuat teks ini menjadi center? Nggak tahu Bu. Oh berarti Tadi kamu nggak memperhatikan. kurang memperhatikan. Berarti kamu tadi Iya. naruhnya tinggal geser-geser aja manual gitu ya? Iya Bu, makanya susah. Jadi kurang tepat. Jadi yang lainnya perhatikan, untuk membuat teks menjadi center kita bisa mengeklik gimana sih? Menseleksi teksnya, lalu ngeklik objek yang menjadi senternya, lalu pencet tombol shift, lalu ini keyboard huruf C. C itu untuk center. Setelah itu nanti dia akan otomatis pas di tengah gitu. Itu ada di LKPD dan juga di video tutorial tadi. Artinya kamu tadi belum memperhatikan, lain kali memperhatikan lagi ya. Siap Bu. Yang lainnya gimana, ini belum mengumpulkan? Ditunggu segera, oke? Oke, Bu. Semakin lama pengumpulannya semakin telat, itu nilainya nanti semakin berkurang. Siap, Bu, siap. Oke. Demikian hari ini untuk pelajaran mengenai penggabungan Corel ini. Coba hari ini bisa disimpulkan belajar apa aja? Saya Bu, menentukan Bu. Apa? Nah, tadi dijelasin ada vektor, ada bitmap Bu. Tadi kita mencoba membuat logo. Jadi yang kita buat logo tadi itu gambar vektor Bu. Jadi gambar vektor itu bisa cocok digunakan untuk itu Bu, membuat logo Bu. Nah, tapi kalau yang gambar bitmap itu cocok untuk media poster, film atau produk kayak gitu Bu. Oke, betul. Terima kasih Mas Yafet bisa memberi kesimpulan. Saya tambahin sedikit. Jadi kalau logo itu tidak hanya vektor tidak hanya untuk logo, tapi juga untuk packaging atau misalnya poster yang sifatnya itu ilustrasinya yang butuh efek-efek tertentu yang lebih wow. Ketika kalau misalnya gambar bitmap itu kan terbatas karena dia hanya bisa diambil lewat gambar. Oke, kalian sudah bisa menyimpulkan hari ini belajar apa saja.
Selanjutnya minggu depan, pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang efek-efek. Tadi kan sudah fitur, selanjutnya itu nanti kita akan belajar efek pada aplikasi CorelDRAW X8. Begitu. Jadi minggu depan kalian sudah siap ya. Materinya akan saya share di Google Classroom. Jadi kalian sudah menyimak materi yang saya kasih. Seperti itu. Kalau sudah, kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas atensinya. Sebelum pulang kita berdoa pulang dulu, ayo, dipimpin oleh Pak Hendro. Baik, rekan-rekan semuanya, teman-temanku semuanya, mari kita berdoa sebelum pulang. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, sekian, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru. Nanti malam Terima kasih jalan-jalan Ibu ya, Guru Bu. Utia. Bu Guru, terima kasih. Nanti malam jalan-jalan ya Bu Guru. Ih, Apa? Sarapan lagi Bu, sarapan.